belum apa-apa sudah judgmental. The voice of judgmental, the voice of cynicism, itu yang membuat kita sering menutup akal sehat kita. Ditambah satu lagi yang paling berbahaya. Kalau Farhan menjadi guru grooming Indonesia, apa yang ingin di-grooming di bangsa ini? Saya ingin melakukan grooming terhadap common sense kita. Kalau bahasa common sense itu saya sulit menerjemahkan. Logikanya Kurang lebih berakal sesuatu sehat. yang masuk akal atau Ya. akal sehat. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya membuat kita menjadi manusia. Salah satunya adalah akal sehat. Sesuatu yang akal sehat atau yang masuk akal itu akan membuat kita bisa bersikap juga sikap yang masuk akal. Menghadapi contohnya nih COVID-19. Semua orang meributkan tentang asalnya yang merupakan konspirasi lah, ada kelompok elit global yang berusaha mengatur hidup kita, ina itu. Maka akal sehat kita harusnya berkata begini, fine, silahkan Anda cari penyebabnya, Anda punya teori apapun boleh-boleh saja. Pertanyaannya cuma satu, apakah dengan kita mengungkap si elit global ini kemudian membuat kita jadi tahan terhadap virus tersebut? Apakah menyembuhkan orang yang sedang menggap-menggap kena virus COVID-19? Menjaga diri kita bagaimana, keluarga kita gimana, itu yang nomor satunya kan? Betul, karena itu. Nah setelah itu, kalau masih mau berdebat juga, maka tinggal ditanya aja, elit global ini tolong tunjuk dong hidung dan namanya siapa? Jangan secara abstrak. Oh, ada, nggak ketahuan, tapi ada. Oke. Nah, tapi bukan rahasia lagi ya, di Indonesia kan banyak orang yang tidak semua, tapi banyak banget yang tidak berakal. Sehingga perkataan, perbuatan, pola pikirnya tidak berakal. Kira-kira Anda bisa kasih jawaban nggak? Kenapa manusia-manusia ini tidak berakal? Apa memang sengaja pura-pura tidak berakal atau memang tidak berakal beneran? Menurut saya, Sometimes ada smart people yang pretend to be stupid ya. Karena menurut saya mereka tidak punya yang namanya humility. Humility itu adalah keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk membuka pikiran, membuka hati, dan akhirnya membuka keinginan. Membuka pikiran itu artinya mengamati dan mendengarkan tanpa menilai atau judgmental. Dan kurang banyak melihat keluar kehidupan orang. Dengar orang, perhatikan orang, nggak kemudian judgmental aja. Contohnya gini, rambutnya diwarnain, makeupnya gini, nggak pinter nih. Nah itu nggak boleh. Easy to judge. Nah itu yang namanya tidak humility, karena kita belum apa-apa sudah judgmental. The voice of judgmental, the voice of cynicism, itu yang membuat kita sering menutup akal sehat kita. Ditambah satu lagi yang paling berbahaya, Apa? the voice of pride. Some very smart people are reading so much books and references. They think they know everything. Sehingga ketika dia berhasil dengan kepintarannya membuat serangkaian logika atas pengetahuan yang mereka baca itu, mereka berpikir bahwa nggak ada yang tahu lebih daripada saya. Padahal itulah hal yang paling berbahaya yang akan membuat akal kita tertutup. Nah itu kalau saya melihatnya orang yang merasa pintar atau terlalu pintar, mereka bisa tidak berakar atau berlogika. Tetapi di opposite-nya justru orang yang bawah, yang kelasnya edukasinya rendah, taraf kehidupannya rendah, mereka juga bisa tidak berakal. Yang jari-jarinya cepat menulis apa saja di sosmed. Kalau gini, yang ilmu tinggi aja bisa begitu. Gimana yang tidak berilmu? Ya udah, dapatkan jawabannya. Segala sesuatu harus make sense, otherwise is a nonsense. Segala sesuatu harus ada logiknya, otherwise is a bullshit.